Untuk kendaraan listrik sendiri, tantangannya adalah harga sebenarnya. Jadi kita kan masih berkompetisi ya dengan kendaraan konvensional, internal combustion engine, yang harganya itu jauh lebih murah. Para netizen di seluruh tanah air atau dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang Listrik Indonesia, bincang ringan berisi tentang listrik, energi, dan kehidupan. Saya host Herman Darnel Ibrahim atau Bang HDI, dan kali ini tamu istimewa kita adalah Bapak Fabi Tumiwa yang saya akan panggil sebagai Bung Fabi. Bung Fabi, selamat datang di studio Bincang Listrik Indonesia. Terima kasih Bang HDI sudah mengundang saya di acara ini. Saya tunggu-tunggu ya, sudah lama nih kita rencana mau ngobrol-ngobrol dengan Bang HDI. Para netizen, saya minta izin kami berdua akan membuka masker. Sebagai informasi, kami telah mengikuti protokol COVID, di antaranya melakukan tes antigen, dan kali ini kami juga jaraknya melebihi batas jarak yang ditentukan protokol. Jadi kami berdua akan buka masker ini supaya suaranya lebih jelas terdengar. Baik, jadi agak lega saya dengan buka masker ini, karena kalau tidak bernafas kadang-kadang agak sulit. Sebelum kami berbincang, saya perkenalkan dulu tamu kita ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif pada Institute for Essential Services Reform atau IESR yang dijabat beliau sejak tahun 2007. Dan yang juga hangat, beliau baru terpilih dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Energi Surya Indonesia sebagai Ketua Umum periode 2021-2024. Jadi selamat ya Bung Febi ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan ada beberapa jabatan lagi, tetapi yang paling penting beliau ini adalah seorang penggiat. Bahkan saya bisa menyebutnya pejuang untuk energi bersih atau energi yang berkelanjutan. Ataupun juga pejuang untuk mitigasi perubahan iklim. Saya mengenal beliau saya kira sudah lebih 20 tahun ya berkenalan dengan Bung Febi. Ya. Saat beliau masih sangat muda, mungkin masih perjaka malah waktu itu. Masih unyu-unyu. Anak muda, dan agak dulu tuh mulai mudanya cukup vokal sehingga pejabat PLN itu agak berhati-hati menghadapi beliau ini. Hampir 20 tahun menjadi penggiat energi bersih, energi terbarukan, dan juga yang sangat penting beliau adalah anggota delegasi untuk konferensi internasional tentang perubahan iklim dan anggota Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia ICCTF, dan juga anggota LEAD. LEAD itu apa Bung Fabi? Lead, ya saya fellow leadership on environment and development. Jadi leadership tentang lingkungan hidup dan pembangunan sejak 2009 ya. Yeah. Nah inilah Bung Febi yang akan berbincang dengan kita. Yeah. Itu kan perkenalan tadi dari saya. Coba Bung Febi sapa dulu. Terima kasih Bang HDI. Jadi seperti tadi yang dibilang, kita udah lama nih kenal ya, udah lebih dari 20 tahun. Dari Bang HDI masih di Indonesia Power, kemudian menjadi anggota direksi PT PLN ya. Dan seperti dibilang waktu itu ya, saya 20 tahun lalu masih muda gitu ya, dan saya memang cukup vokal dan kritis terhadap PLN. Dan itu karena saya melihat PLN itu kan lembaga publik sebenarnya ya, bertanggung jawab terhadap listrik kita gitu. Dan barangkali apa yang membuat Bung Febi terpanggil untuk menjadi penggiat ini? Kan penggiat ini boleh dikatakan orang seperti anak muda umumnya kan mencari jabatan di mana? Di perusahaan, di pemerintahan. Ya. Tapi Bung Febi kan masuk ke NGO, semacam ya penggiat. Dan apa sih sebenarnya yang membuat panggilan itu? Ya, jadi ini memang menarik ya. Sejak masa saya berkuliah itu saya sudah bersentuhan dengan banyak isu-isu pembangunan. Ya, saya melihat akses energi itu sesuatu yang penting buat manusia gitu ya, buat orang Indonesia itu sangat penting. Dan kita 20 tahun yang lalu, kalau dibilang rasio elektrifikasi sekarang yang udah hampir 100%, 20 tahun yang lalu itu 20-25 tahun yang lalu itu rasio elektrifikasi kita 60% aja belum ada gitu ya, lebih dari
45% penduduk Indonesia itu belum berlistrik. Jadi pada saat saya kuliah gitu ya, saya udah mulai aktif melihat itu, dan salah satu yang menjadi pertanyaan saya, karena saya sekolahnya di teknik elektro, tentunya banyak bersentuhan dengan isu-isu kelistrikan. Di mana dulu teknik elektro? Di Satya Wacana. Satya Wacana ya, di Satya Wacana. Jadi saya udah mulai banyak bersentuhan itu, dan saya mulai tertarik belajar mengenai energi terbarukan. Nah, itu gara-garanya ada dua ya. Saya yang menginspirasi saya itu ada buku yang ditulis oleh Amory Lovins. Amory Lovins itu kalau sekarang dia itu adalah Chief Scientist dari Rocky Mountain Institute, salah satu lembaga think tank terkemuka di Amerika Serikat, dan juga profesor di Stanford. Dia menulis buku Soft Energy Path pada tahun 70-an yang menggambarkan sebenarnya ketika orang bicara dengan soal minyak pada waktu itu, Amory sangat getol mendorong adanya pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Waktu itu belum soal climate change ya, belum tentang masih belum itu, masih belum gitu. Lalu buku yang kedua yang menginspirasi saya soal ini adalah buku yang ditulis oleh namanya Christopher Flavin, Energy Search. Ya. Pak Febi, Bung Febi rupanya sangat hobi baca buku ya? Hobi baca buku. Jadi itu yang, nah Energy Search ini juga menarik karena hampir dia pada waktu itu memotret mengenai perkembangan energi terbarukan di Amerika Serikat yang pada waktu itu masih hegemoni minyak ya. Dan dia bilang bahwa ini masa depan dunia, dan buku itu ditulis kalau saya tidak salah nggak lama setelah United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1992 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia tahun 94 dan akan masuk Kyoto Protocol tahun 97. Jadi saya membaca buku-buku itu dan saya mulai bersentuhan dengan yang namanya isu energi terbarukan. Nah, setelah itu saya mulai belajar atau terlibat pada waktu itu mulai berkenalan dengan energi surya. Jadi solar home system. Dan kebetulan saya sempat keliling di beberapa tempat di Indonesia yang nggak punya listrik, mulai dari Papua, Nias, Sulawesi Tengah ya, Sulawesi sampai di Kalimantan ya, untuk pasang solar home system. Nah, ini yang pengalaman yang menarik. Jadi karena kita pergi ke pelosok-pelosok ya, desa-desa yang nggak punya berlistrik, saya itu melihat sendiri bagaimana hidup orang berubah setelah punya listrik. Jadi saya belajar dari pengalaman itu, Bang HDI, bahwa listrik itu penting ya buat kehidupan manusia gitu loh. Nah, sejak itulah kemudian setelah saya mulai ya pindah ke Jakarta banyak. Tahun berapa tuh pindah Jakarta? Tahun 2000-an awal ya. Ya itu kita langsung kenalannya waktu itu. Iya, karena saya udah mulai ikut-ikutan gitu ya soal ngomong-ngomong soal waktu pertama energi. Di NGO itu anggota dulu atau udah langsung jadi bos? Enggak, saya waktu itu kerja di ada di satu lembaga think tank yang banyak bicara soal energi dan kelistrikan pada waktu itu. Pada saat itu kan lagi rame-rame kita habis Krismon, kemudian membahas mengenai restrukturisasi ketenaga listrikan ya. Jadi aktif dulu, baru belakangan berdirilah IESR ya. Ya, IESR itu berdiri tahun 2007 gitu. Jadi ya baru kemudian itu saya diminta jadi direktur. Tapi cukup lama bergerak di bidang kebijakan. Ikut awalnya itu banyak terlibat di urusan panas bumi. Saya ingat dulu pembahasan mengenai undang-undang panas bumi pertama tahun 2003. Ya sempat ikut terlibat di sana. Energi surya belum ada pada waktu itu, belum, ya? Yang sangat dominan pada waktu itu air, panas bumi itu ya sangat dominan. Baik, Bung Febi, ini kita bicara sekarang yang agak ringan tapi agak sedikit menyangkut masalah energi lah. Serius tapi santai gitu ya, Bang Ade ya. Ringan tapi yang berisi. Ya. Tadi ringan berisi juga tapi isinya lebih kepada kehidupan. Ini sekarang kita kepada listrik dan energi. Bung Febi ini kan terpilih menjadi Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia 10 April 2021 yang lalu ya. Betul. Nah ini pertama yang saya tanya, apa motivasi Bung Febi ikut pemilihan ini? Ya motivasi saya yang pertama adalah ya saya ingin mendorong pengembangan energi surya di Indonesia.
Dan memang kan saya tuh terlibat dengan ASI juga sejak awal ya, paling Iya, iya. tidak bersama dengan Pak Lulu Sumiarso, kemudian Pak Nur Pamuji, Pak Andika dan beberapa rekan yang lain kan ikut Ya, ya. ikut terlibat dalam pendirian ASI tahun 2016 yang lalu. Ya, ya, ya. Dan juga saya ikut jadi pengurus ASI di periode sebelumnya sebagai wakil ketua. Nah, Tapi boleh tahu dulu, surya atap ada di rumah kan? oh ada. Saya udah pasang surya atap dari 2 tahun lalu. Sudah harus. Jadi berapa kita ininya? harus Kapasitas atau energinya berapa dapat? Saya pasang 3 kWp. Ya, ya. Ya, jadi sistem saya itu 3 kWp, tapi saya itu behind the meter. Jadi saya tuh tidak pakai net metering. Jadi saya tidak menjual listrik saya ke PLN. Saya pakai konsumsi Berarti ada baterai ya? Saya pakai baterai. Ya, jadi saya memang inverternya hybrid, kemudian pakai baterai 4,5 kWh gitu kira-kira ininya 3 kWp. Ya, ya. Dan pengalaman saya tuh saya bisa menghemat 30-35% dari konsumsi listrik PLN saya gitu. Kalau dalam rupiahnya berapa? 600.000? 30-35% dibanding dengan tagihan awal sebelum pasang PLTS ya sekitar kira-kira 500-600 ribu per bulan. Hematnya? Ya, penghematan sebelum saya pasang PLTS gitu. Bukan dari rekening berapa terus hemat berapa? Ya, jadi saya ini pelanggan 5.500 VA. 500 VA. Dulu kalau bayar listrik ya di atas 2 juta. 1,5. Saat di atas 1,5 juta lah kira-kira. Terus sekarang hemat 600-an. Sekarang bisa hemat. Nih, saya perlu belajar nih Bung Febi. Saya karena di rumah saya juga 3,2 kWp. Ya. Tapi saya net metering, jadi ekspor impor dengan PLN. Ya. Saya hitung juga, saya tiap bulan tuh dapat antara 300 sampai dengan 340 kWh. Itu produksinya. Cuma ini memang juga saya udah sampaikan kepada Direktur PLN itu. Saya nggak bisa dapat detail berapa saya ekspor, itu belum dapat. Jadi ini juga mungkin masukan nih kepada pihak PLN, saya udah sampaikan supaya kalau orang punya net metering itu dia bisa tahu produksi berapa, ekspor berapa gitu. Nah, tapi saya hitung-hitung sekitar 500.000 saya hematnya karena dulu saya 11.000 VA, saya banyak punya kolam ikan jadi banyak pompa. Terus saya bayar dulu sekitar 2,5 juta sebulan. Sekarang tagihan saya sekitar 2 juta. Cuman nggak ada detail itu. Jadi memang benar. Jadi memang yang perlu didorong dan ini juga menjadi salah satu concern dari ASI yang kita sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa Peraturan Menteri SDM Nomor 49 2018 yang mengatur mengenai penggunaan PLTS atap untuk pelanggan listrik PLN dengan tarif ekspor impor 1:0,65 itu membuat keekonomian dari PLTS atap menjadi kurang menarik. Kami hitung-hitung kalau dilakukan dengan begini aja saya bertanya, mungkin nih Bung Febi bisa sampaikan sehingga kalau dilihat oleh pejabat pemerintah, oleh masyarakat ya, apa yang Bung Febi inginkan aturan dari pemerintah dan dari PLN supaya surya lah ya. Ya. Yang pertama, pemerintah mesti gimana, PLN mesti gimana? Yang pertama, salah satu kunci benar untuk bisa menarik itu adalah net meteringnya tidak 1:0,65 tapi minimum 1:1. Karena dengan 1:1 itu keekonomiannya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik ya. Kedua, karena keekonomian menjadi lebih baik, dia juga bisa menarik orang tadi baik yang kelas menengah khususnya itu lebih mau pasang PLTS atap karena bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang. Kan PLTS itu punya usia lifetime, modul suryanya punya usia lifetime 25 tahun. Jadi katakanlah kalau hitung-hitungan saya bayar untuk berarti aturan yang dari menteri perlu diubah ya? Perlu dirubah. Nah, yang lain adalah yang juga akan membantu itu proses dari baik itu perizinan maupun untuk mendapatkan net meter KWH eksimnya. Ini bagaimana ininya anggota Pak Febi apa keluhannya dengan layanan ini? Iya, jadi kalau selama ini kalau kami nilai ya masyarakat mau pasang. Tapi mendapatkan KWH eksim dari PLN itu butuh waktu yang lama. Ada yang bilang di laporan yang kami terima dari anggota-anggota yang pasang bilang butuh waktu, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan.
karena pengadaan KWA Eksim itu tidak banyak dan menunggu PLN untuk lelang dulu, untuk bisa mengadakan dulu. Sekarang saya tanya Bung Febi lagi, biar mengarah nih. IC udah buat surat belum ke PLN tentang ini? Atau sudah memberitahu? IC sudah memberitahu ya di dalam beberapa kesempatan, di kepengurusan sebelumnya juga sudah, dan kami akan ini kan sekarang gini. Permen 49 2018 itu kan sedang dalam proses revisi dan mungkin sudah sampai tahapan akhir ya. Jadi kita akan lihat, karena akan menurut informasi yang kami terima, nanti proses di permen yang baru ini diwajibkan untuk pemegang IUPTL, artinya PLN dan juga pemegang IUPTL yang lain, itu harus memastikan ketersediaan meter eksimnya itu. Ya. Jadi itu kita akan lihat. Direvisi dari draft terakhir yang kami baca. Kalau tentang harga, apa udah 100%? Saya dengar belum ya? Terakhir yang disampaikan masih 1:0,75 dan kami sudah bersurat ke Kementerian SDM untuk itu dirubah jadi 1:1. Ya, sesuai. Dan dari Dewan Energi juga udah sampaikan di pertemuan dengan Pak Menteri dan juga dengan Pak Presiden. Pak Menteri kita udah sampaikan juga bahwa ada rencana untuk memberikan 100%. Tapi itu juga tidak ada batasan juga. Jadi yang 100% itu tidak bebas saja semua, karena kalau bebas semua PLN juga barangkali jadi berat gitu. Jadi katakanlah kalau dia memproduksi misalnya mengimpor dari PLN 1000, ya yang 300 barangkali itu 100% gitu. Lebih dari itu dikurangi. Nah, ini sebenarnya kita harus lihat permen yang nanti akan terbit. Akan terbit ya. Ya, kalau dari informasi yang kami terima, harusnya awal minggu ini sih sudah disampaikan ke Pak Menteri SDM, yang mungkin butuh waktu. Tapi mudah-mudahan tuh udah ada yang 100%-nya. Ya, jadi itu karena itu sangat penting. Tadi kembali gini, prinsipnya kan sebenarnya nilai penghematan itu kalau dia minjem uang dari bank ya kan, nilai penghematan itu yang menjadi cicilannya. Iya. Jadi kalau nilai penghematannya lebih kecil daripada cicilannya, tentu tidak menarik. Dia nambah ya, dia nambah gitu. Jadi kalau ini kan ya saya hemat, kalau saya bisa hemat 300.000 dengan saya harus bayar cicilan 300.000 setiap bulan, itu menarik, karena setelah ini selesai utangnya dibayar. Tapi yang zero investment kan berarti sudah terbukti bahwa penghematannya bisa. Kan ada yang zero investment. Ya, kalau untuk industri ya CNI ya, commercial and industrial, untuk PLTS itu sekarang kan konsepnya itu yang dipakai zero capex. Jadi memang industri-industri itu tidak investasi, yang investasi adalah developernya. Ya, mereka bawa modal dan mereka menjamin pasokan listrik handal sesuai dengan targetnya, misal 24 jam ya handal, dan kemudian yang kami dapatkan informasi memang tarif listriknya lebih rendah daripada tarif listrik PLN. Sekarang menurut Bung Febi sebagai Ketua IC, siapa yang sebenarnya sudah sepantasnya segera pasang panel surya? Siapa aja itu? Kelompok mana? Ya, tentunya kalau rumah tangga ya. Kalau rumah tangga umum aja. Misalnya ini ya, kalau kita lihat kan di sini bandara kita belum ada pakai panel surya. Ya, jadi kalau menurut saya yang paling penting itu walk the talk, karena ini kita kembali lagi ya Perpres 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Semua gedung pemerintah dan fasilitas umum harusnya pasang PLTS atap. Dan saya kira gedung-gedung pemerintah barangkali Bung Febi bisa sampaikan pesan khusus tuh. Ya, Pak, yang kami hormati pemerintah terus sampaikan nih. Yang kami hormati Presiden Jokowi, sesuai dengan Perpres yang ditandatangani oleh Bapak, maka 30% luasan atap dari bangunan gedung pemerintah harus memasang PLTS. Ya, jadi ini tolong diimplementasikan secara konsisten gitu ya. Jadi dan ini juga berlaku, artinya bukan hanya pemerintah pusat ya Bang Ade, tapi pemerintah daerah juga, kantor gubernur, kantor bupati, kantor camat, bahkan puskesmas sekalipun pasang PLTS atap. Dan saya kira dan tentu juga minta ke PLN, tolong apa? Ya, kalau buat PLN perizinannya Bapak Dirut dong sampaikan. Ya, Pak Dirut PLN sesuai dengan ketentuan Perpres 22 2017, maka PLN juga punya konsekuensi untuk mempermudah baik itu perizinan maupun penyediaan meter ya? KWH eksimnya. Mudah-mudahan ini nanti dilihat.
Ya, Semoga. tapi gini, kalau netizen itu staffnya, jadi nanti ya sampaikan ke bapaknya. Kalau ada bapaknya yang kurang permudah ya bilang dari ketua IC itu udah minta. Ya. Jadi saya kira itu menjadi kunci ya kalau kita bisa seluruh gedung-gedung pemerintah, fasilitas publik ya, bahkan bandara, terminal, stasiun kereta api, itu kalau semuanya pasang PLTS atap, saya kira PLTS atap 1 gigawatt per tahun itu terlalu kecil gitu kira-kira. Jadi kalau kita bilang, kalau saya paling tidak estimasi saya itu kita bisa kok 1 gigawatt per tahun ya sampai Jadi dengan minggu lalu Dewan Energi itu audiensi dengan bertemu secara virtual dengan Mas Nadiem. Mas Nadiem Mendikbud Ristek sekarang. Ristek ya. Dan beliau, saya nyampaikan ini dan saya disapa beliau, Pak Herman, udah tahu belum kalau di Vietnam itu energi surya kapasitas suryanya sudah berapa giga? Hampir 20 giga ya? Iya, mereka target untuk tahun ini sampai 20 giga. Tahun lalu mereka 10 giga dalam 1 tahun. Nah, saya bilang, saya sudah tahu Mas Nadiem gitu. Nah, beliau juga sebenarnya udah menghimbau juga. Jadi waktu itu dia memang pesankan juga. Ini sih, saya bilang kan ke beliau, untuk supaya orang sadar pasang panel surya, ini perlu pendidikan juga gitu loh. Cuman beliau bilang, nggak bisa pendidikan, paksa aja Pak Herman katanya. Terus yang dia pesankan itu, harga beli dari PLN, kalau lebih baik, ini pasti banyak yang pasang. Itu pesannya Mas Nadiem. Ya saya kira untuk industri itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Jadi juga sebenarnya kalau kita lihat sekarang di industri ini menarik ya. Karena industri-industri yang multinasional khususnya, itu mereka di internasional sudah bikin komitmen untuk menggunakan listrik atau energinya dari sumber energi terbarukan. Dan mereka sudah punya janji atau pledge menurunkan emisi gas rumah kaca dari proses produksi mereka. Dan mereka sudah janjikan ini ke shareholder mereka. Oleh karena itu kita lihat industri atau perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia itu sekarang juga melihat PLTS atap sebagai salah satu solusi untuk bisa memenuhi janji dan komitmen mereka ke masyarakat internasional maupun ke shareholder mereka gitu. Jadi mereka sangat ingin memasang energi terbarukan. Ini juga belum semuanya bisa tersentuh ya. Karena tadi juga ada alasan-alasan yang berkaitan dengan regulasi kita, itu Bang Hadi. Jadi mengenai menyangkut perizinan, yang untuk mendapatkan SLO dan lain-lain itu juga dianggap masih terlalu ribet lah. Mungkin kalau itu disederhanakan, tetapi tetap menjamin yang namanya keselamatan ya, dan juga harus kita memastikan itu dengan interkoneksinya dengan sistem PLN-nya itu bisa baik. Itu yang memang perlu dilihat oleh pemerintah. Tapi minat dari industri khususnya yang multinasional ini sangat tinggi. Iya. Gitu. Ya, oke Bung Febi, ini kita udah banyak bicara listrik, sekarang masuklah ini energi. Tadi Bung Febi udah menyebutkan tentang transisi energi yang merupakan program dari Conference of Parties ya, deklarasi Paris. Nah, gimana Bung Febi melihat bagaimana kira-kira skenarionya untuk Indonesia ini melakukan transisi energi ke depan? Secara garis besar aja Bung Febi, karena ini kan baru pada awal. Iya, jadi memang untuk Indonesia, kalau kita bicara transisi energi kan konsepnya adalah kita berpindah dari sistem energi yang berbasis fosil, yang dalam tanda kutip kotor, menjadi yang lebih bersih, yang berbasis pada energi terbarukan. Nah, di Indonesia kalau dari kajian yang dilakukan oleh ISR dan sebenarnya ini laporannya akan kita luncurkan hari Jumat besok ya. Ini kalau kita dari sisi waktu itu mengenai dekarbonisasi 2050. Jadi ada dua hal tiga yang harus dicapai. Yang pertama dalam konteks transisi energi dan persetujuan Paris yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 2016, maka kita harus bisa mencapai peak emission menurut sesuai dengan ya kalau Paris Agreement kan mereka 2050, tapi Indonesia 2050 net zero ya. Harus net zero. Sebenarnya itu secara global ya. Jadi kita harus lihat net zero 2050. Studi kami menemukan bahwa secara teknis dan ekonomis
net zero 2050 itu dimungkinkan, ya. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Nah, tentunya ada Tapi dengan perlu beberapa diuji catatan. juga kan, jadi gini. Ya. Kalau dari Bung Febi buat ini kan tentu yang akan melakukan perlu juga punya keyakinan yang Ya. sama. Nah, makanya untuk bisa mencapai itu, maka kita harus peak emisi kita tahun 2030. Nah, untuk bisa peak emisi 2030, maka dari satu dekade ke depan, yang harus dilakukan adalah meningkatkan bauran energi terbarukan. Ya, karena kita kan pertumbuhan energi kita tidak berhenti. Mungkin meningkatkan secara signifikan gitu ya. Mencari secara signifikan. Karena kalau meningkatkan aja kayaknya belum bisa. Jadi bahkan kalau hitung-hitungan kami target 23% itu terlalu kecil Bang Ade. Jadi kita dorong lebih tinggi daripada itu mungkin setelah 2025. Nah, tapi karena ini kan sekarang 23 ini kan sebenarnya seluruh energi. Gimana itu di transportasi? Listrik bagaimana transportasi? kita mulai lihat. Jadi dari hasil modeling kami yang low hanging fruit itu adalah di sektor kelistrikan memang. Jadi pembangkitan listrik. Karena ini menjadi lebih mudah karena untuk untuk sektor transportasi itu faktor penentunya banyak sekali. Itu tahapan berikutnya dengan berpindah. Ya, tapi kalau dari BBM transportasi ke masih listrik. bakar minyak terus, peak akan berlanjut. Iya, jadi memang dari hitung-hitungan kami kalau kita bisa lakukan, jadi kuncinya adalah melakukan elektrifikasi untuk sektor transportasi ya, sektor transportasi itu harus dielektrifikasi. Moda transportasi darat itu yang harus didorong lebih cepat lagi melakukan perpindahan ke elektrifikasi. Tapi listrik, untuk yang kendaraan yang masih pakai bahan bakar minyak yang harus ditekankan adalah efisiensi. Ya. Sebenarnya kita tentu akan capai peak kalau minyaknya udah nggak tumbuh, itu peak udah toh. Minyak nggak tumbuh, batu bara nggak tumbuh, jadi dia konstan seperti sekarang. Jadi kalau sekarang kita bakar energi fosil itu masih 200 MTOE, 200-an kira-kira. Karena energi primer total kita itu saya lihat di statistik ESDM kira-kira 220 dan hanya sekitar 20-an yang energi terbarukan. Jadi 200 ini fosil. Untuk peak sebenarnya kalau 200 ini masih naik, dia 2030 harus berhenti naik. Sebenarnya peaknya di situ. Kalau masih naik dia berarti belum peak. Yeah. Nah, jadi gimana ini kita akan membuat supaya di transportasi berhenti naik, di listrik berhenti naik, di rumah tangga berhenti naik gitu. Ya, nah, ini yang harus berhenti naik itu adalah bukan energinya tapi emisinya. Iya, emisinya, tapi energi fosilnya berarti harus berhenti. Energi fosilnya yang harus kita kurangi. Oleh karena itu yang tadi kita bilang, yang tadi saya sampaikan kalau kita ingin mencapai peak maka deployment dari renewable energy itu harus diakselerasi besar-besaran. Yang kedua, kita harus mulai menahan peningkatan dari konsumsi energi fosil. Betul. Kalau di pembangkitan listrik, kita harus mulai mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara sebenarnya. Ya, kalau saya hitungnya begini, Bung Febi. Kalau di listrik itu sudah peak, maka pada saat setelah peak itu tidak ada lagi listrik itu pertumbuhan yang diambil oleh energi fosil. Energi fosil berhenti tumbuh. Nah, sebenarnya transportasi nggak harus kita juga ya. Oke, kita pindah ke listrik. Dengan pindah ke listrik ini berarti kita bisa jaga dia tidak tumbuh energi fosilnya. Kalau energi fosilnya tidak tumbuh itu baru bisa. Nah, ini yang sebenarnya mari kita ini himbau ini orang-orang yang berpunya ya segeralah beli mobil listrik. Itu saya dengar Pak Menteri. Kendaraan listrik perlu didorong. Nah, memang untuk kendaraan listrik sendiri tantangannya adalah harga sebenarnya. Jadi kita kan masih berkompetisi ya dengan kendaraan konvensional internal combustion engine yang harganya itu jauh lebih murah, 40-50% lebih murah daripada kendaraan listrik. Nah, tantangannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah bisa membuat harga kendaraan listrik itu menjadi semakin murah, dan ini sangat dimungkinkan sebenarnya dengan adanya penurunan harga baterai sebenarnya yang semakin cepat ya. Dalam beberapa 10 tahun terakhir harga baterai itu, dan kita lihat harga kendaraan listrik juga berangsur-angsur turun, tapi belum sampai level untuk Indonesia dengan kemampuan daya beli kita tentunya diperlukan harga yang lebih rendah lagi. Hitung-hitungan kami kalau kendaraan listrik itu bisa di bawah 400 juta ini untuk mobil ya,
Ya. itu akan lebih cepat penetrasi kendaraan listriknya. Apalagi kalau di bawah 100 juta ya. Ya kalau di bawah 100 juta akan lebih, tapi sepertinya kan agak sulit. Ada, ya. saya dengar ada Ya. dari buatan Cina Yang bisa mungkin dijual di buatan bawah Cina 100. yang mobil kecil itu, yang mobil kecil ya. Tapi ya itu mungkin bisa. Jadi kalau ini kan ada segmen-segmennya ya. Jadi tergantung kapasitas baterai. Sebenarnya kan lucu juga. Jadi kan mobil listrik yang sudah implementasi kan di lapangan golf. Iya. Jadi tinggal itu kasih bodi, orang bisa duduk dua, ya. Jadi paling Ada orang kan atapnya, ke kantor dua ada atapnya dan kecil-kecil pasti lincah masuk gang juga bisa kan? Nah, ya itu bagaimana pabrikan mobil listrik menyediakan model kan. Keberhasilan Cina itu kan dia menyediakan banyak model, dan memang dari hasil kajian kami itu ketersediaan model juga sangat menentukan dari Dan preferensi kemudian juga konsumen. ini sebenarnya perlu ya, kalau dijadikan lifestyle bermobil kecil, ya sekarang kan lifestyle orang-orang punya uang kan bermobil mewah. Nah ini kan perlu diubah. Lifestyle-nya adalah bermobil kecil yang hemat bahan bakar, ya. Dan kalau orang cuma ke kantor kan nggak perlu 4 seat, 2 seat kan cukup. Gitu. Ya ini memang perlu masalah edukasi ya, karena dari dulu di Indonesia itu kan persepsinya kalau punya mobil bisa ngangkut seluruh keluarga. Ingat bisa bisa kakak, adik ya, nenek, kakek, bahkan om tante ikut satu mobil gitu kan. Jadi persepsi mobil kecil itu buat keluarga Indonesia itu mungkin ini sekali lagi mungkin itu dilakukan tapi dengan adanya edukasi gitu ya ke masyarakat. Kita bincang dengan tentang transisi ini panjang, tapi paling tidak netizen sudah tahu bahwa transisi energi ini adalah pekerjaan seluruh dunia. Jadi kita memang harus ikut dalam transisi energi ini sesuai dengan kemampuan kita, dan tentu juga para pemimpin harus memiliki komitmen untuk mewujudkan transisi energi ini bagi Indonesia, apalagi juga kalau presidennya sudah menyampaikan target di pertemuan Conference of Parties PBB. Nah, Bung Febi, ini untuk mengakhiri tentang energi ini, saya hanya 2 pertanyaan singkat dan juga mohon 2 jawaban singkat. Saya pertama ingin dari Bung Febi, 10 gigawatt panel surya akan terjadi tahun berapa? Saya hanya butuh tahun. Kalau dari hitungan kami sangat bisa 2025 kita bisa mencapai 10 gigawatt. 2025 10.000 MW panel surya ya. PLTS ya. 20.000 tahun berapa terjadi? 20.000 2027. Ya. Ini 2027. Saya dukung ini sebagai pribadi. Nanti juga saya ajak rekan anggota DEN untuk kita dukung. 10.000 2025, 20.000 2027, berarti 2030 sudah bisa 30.000 dong. Kalau kami, saya bahkan 40.000. inginnya 100.000 gigawatt. Ya, 100.000 dan itu kenapa juga begitu? Karena 100.000 itu membuat yang tadi kita bisa mencapai peak emission lebih cepat. Jadi dari bincang saya dengan Bung Febi, netizen sudah tahu bahwa panel surya itu tidak mahal. Biaya produksi listriknya tidak mahal, jadi bagi yang muda-muda, mungkin ayahnya belum mengenal, kalian sampaikan kepada orang tua yang punya kemampuan, pasang panel surya di rumah. Ya. Kemudian juga bisa sampaikan kepada orang tuanya, kalau mau nyicil sudah bisa dari mana? BRI, ada Mandiri, ada BNI, sekarang ada BCA. Ya. Boleh saya ini, jadi kalau buat para pemirsa. Ya ini langsung aja. Jadi Bung Febi tolong sampaikan ke generasi milenial apa pesannya? Ya kalau buat saya adalah pakai energi terbarukan, pakai energi surya. Anda generasi milenial, keluarga muda, pasang PLTS di rumah Anda. Kalau Anda bingung mengenai PLTS, bisa mengunjungi solarhub.id. Ini adalah satu platform website, Anda bisa hitung berapa kebutuhan Anda. Ya, ada kalkulator surya, dan juga di sana sebenarnya ada EPC yang terpercaya yang kemudian Anda bisa hubungi dan Anda bisa minta untuk mendapatkan penawaran. Jadi ini juga untuk memudahkan orang-orang supaya nggak cari-cari saya pasang dari mana ya. Itu di solarhub.id. Jadi itu memang dibuat oleh ISR untuk membantu
mereka yang ingin mencari informasi mengenai PLTS. Nah, nanti kalau kalian udah pada pasang, kalau ketemu dengan teman-teman bisa lihat kan yang begini. Bisa pamer Bulan ini rumah di saya. rumahku sekian gitu loh, ya. Nanti ketemu teman nih anak-anak muda, masa depan itu milik kalian. Kalau kalian tidak kampanyekan energi surya, maka akan terjadi bencana iklim. Betul. Ya kan? Kalau nggak mau terjadi bencana iklim, gunakan energi terbarukan dan mulai dengan memasang energi surya di rumah Anda yang muda-muda. Beritahu orang tua, kalau nggak ada uang, Bisa nyicil. cicil. Barangkali juga Bung Febi bisa menyampaikan kepada netizen secara umum. Tadi yang muda kan, Ya, apa yang pesan Bung Febi kepada netizen terkait energi terbarukan, transisi ataupun lebih khusus mengenai energi surya ini? ya. Jadi persoalan kalau kita bicara sekarang persoalan mengenai perubahan iklim, krisis iklim, maka tanggung jawab untuk mengatasi krisis iklim itu ada pada diri kita masing-masing. Karena emisi itu hadir karena gaya hidup kita. Artinya dengan perubahan gaya hidup kita menggunakan energi yang lebih hemat. Jadi tidak saja pakai energi terbarukan, tapi menghemat energi, ya memakai yang kita butuhkan artinya kalau kita tidak butuh kita tidak perlu pakai. Termasuk mengurangi berat badan ya? Mengurangi berat badan, Anda akan itu mengurangi makan. mengurangi karbohidrat dan artinya mengurangi energi yang dipakai untuk menghasilkan makanan. Benar, benar, Bung Ade. Jadi memang itu ya. Jadi saran saya adalah ya kita hidup kita itu mengatasi perubahan iklim itu dimulai dengan diri kita sendiri. Jadi menggunakan energi dengan cermat itu menjadi sangat penting. Dukung penggunaan energi terbarukan, dan juga yang saya ingin dorong bahwa kebijakan energi itu bukan hanya menjadi urusan DPR, urusan pemerintah, urusan Dewan Energi Nasional di mana Bung HDI menjadi salah satu anggotanya, tapi juga urusan masyarakat. Kita semua, ya. Urusan masyarakat. Jadi saya ingin mendorong masyarakat untuk terlibat aktif nih dalam advokasi kebijakan energi di Indonesia, khususnya tadi menyuarakan atau mendukung transisi energi bersih tadi. Baik Bung Febi, jadi sudah banyak yang kita bincangkan. Kami dari host ya, dari tuan rumah Majalah Listrik Indonesia, khususnya saya sebagai pembawa acara Bincang Listrik Indonesia ini, menyampaikan terima kasih kepada Bung Febi. Mudah-mudahan bincang-bincang ini banyak didengar oleh generasi muda dan netizen, dan ada manfaatnya khususnya terkait dengan transisi energi dan mitigasi perubahan iklim. Namun sebelum Bung Febi mengakhiri, saya minta Bung Febi menyampaikan juga kesan ataupun pesan ataupun juga dan dukungan kepada Majalah Listrik Indonesia dan juga program Bincang Listrik ini. Majalah Listrik Indonesia saya harapkan bisa terus menyuarakan berita-berita, informasi mengenai kelistrikan dan juga energi. Saya kira tidak banyak ya majalah yang fokus di isu-isu yang mengenai listrik dan energi. Dan saya harap kualitas pemberitaan menjadi lebih baik, variasi pemberitaan menjadi lebih beragam, dan juga bisa menjangkau lebih banyak kalangan. Saya kira saya orang yang gemar membaca, jadi kita tahu katanya orang dulu kalau bilang dengan membaca buku itu jendela dunia. Jadi juga majalah itu juga adalah jendela dunia. Kita bisa tahu apa yang terjadi di dunia, apa yang menjadi pandangan orang, pendapat orang. Dan saya harapkan tentunya Majalah Listrik Indonesia dan juga acara bincang-bincang ini bisa menjadi sumber inspirasi buat banyak orang, termasuk anak-anak muda nih, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan listrik dan energi kita, karena ini sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk dimengerti ya, orang ribet mikirnya. Betul. Dan semoga dengan adanya bincang-bincang seperti ini kita menjadi lebih paham situasi memang kita harap bincang-bincang ini memperkaya pengetahuan ya, kemudian menghibur juga, dan tentu ujungnya bermanfaat bagi pengembangan energi Indonesia yang lebih bersih dan lebih sustainable. Ya. Para netizen, sahabat listrik Indonesia, terima kasih telah menonton dan menyimak
bincang ringan saya dengan Bung Febi Tumiwa. Saya Bang HDI pamit. Saya Fabi Tumiwa juga pamit, dan terima kasih sudah mengundang saya untuk bicara di Bincang Listrik Indonesia. Buat Anda semua, please like, subscribe, and share YouTube channel Listrik Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast Bincang Listrik Indonesia episode selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih. Salam sehat.